Praktek aborsi terkuak di Jakarta Timur yang ironisnya dilakukan tanpa dasar keilmuan alias autodidak. Sungguh tega, benar-benar tak berperi kemanusiaan karena janin bayi divakum dan dihancurkan dengan larutan kimia. Boleh dibilang ini praktek pembunuhan calon jabang bayi tak berdosa yang dihilangkan nyawanya secara paksa. People, melenyapkan janin dari rahim seorang wanita sama saja dengan pembunuhan. Embrio yang kelak akan hidup sebagai manusia langsung dimatikan begitu saja. Praktek aborsi yang benar-benar sadis dilakukan demi kepentingan uang semata dan menepikan tentang apa yang disebut dosa. Di Jakarta Timur, para pelaku bagai malaikat El Maut yang mencabut nyawa dengan entengnya tanpa merasa bersalah. Para pelaku bahkan tak memiliki kemampuan sebagai dokter, melainkan belajar autodidak. Bayangkan, belajar otodidak untuk membunuh janin bayi. Ini benar-benar tega dan seperti bukan perbuatan manusia. Sementara di Sleman, Jawa Tengah, pelaku pembuangan bayi ditangkap polisi selepas membuang 2 bayi perempuan di Sungai Buntung, Krasakan, Sleman beberapa waktu lalu. Bayi tak berdosa itu ditenggelamkan hingga kehilangan nyawanya. Good people, melenyapkan nyawa calon bayi sama artinya dengan membunuh janin-janin yang seharusnya diberi hak hidup. Janin-janin ini malah dihancurkan, dilenyapkan secara paksa. Dengan dalil apapun, dengan alasan apapun, aborsi adalah perbuatan terlarang. Bisa dibayangkan janin yang seharusnya menjadi embrio kehidupan calon anak manusia dan memiliki hak hidup, nyatanya malah dihabisi dengan cara aborsi. Tapi pernahkah terbayang jika praktek aborsi membawa konsekuensi yang beraroma mistis? Seperti kejadian di Jawa Timur, di mana rumah tua bekas praktek aborsi kini jadi hunian makhluk astral. Berbagai penampakan pun muncul yang membuat takut orang-orang. Apapun itu, aborsi jelas perbuatan terlarang, dan rumah bekas praktek aborsi menjadi saksi bisu tentang segala kejadian aneh di sana, yang konon adalah wujud kecewa dari mereka yang terpenggal nyawanya secara paksa. Di sini yang meninggal sih ada, tapi yang di sini banyaknya bocah, anak kecil, dan di atas sini. Nah ini juga, gue juga merinding gue. Kebanyakan bocah. Kalau di sebelah situ ibu-ibu hamil, kamar sebelah situ. Penampakan makhluk astral pun menjadi keniscayaan dari tempat bekas klinik aborsi. Masyarakat pun dibelit rasa takut melihat sosok wanita dan anak-anak yang diyakini sebagai orang-orang yang terluka dan tersakiti. Hingga kemunculannya seolah mengabarkan bahwa mereka masih ada selepas nyawa terlepas karena aborsi. Kita yang diceritain, di ngomongin sama orang yang indra keenam yang lihat. Gue juga ikut bang, gue tuh sampai pokoknya ngerasa semua dari kaki sampai kepala merinding gitu. Kayaknya udah di belakang ini udah kayak kita manggul gitu bang, rasa berat gitu. Sampai orang yang itu bilang, bang, udah dah kita keluar aja. Di abang itu udah banyak itu bocah semua itu.
Di tiap sudut bangunan bekas praktek aborsi menyimpan ragam kisah mistis yang membuat hati nelangsa. Seperti sosok seorang wanita yang meminta tolong karena kehabisan darah dan berakhir dengan hilang nyawa. Cerita klise tentang kehidupan asmara juga rumah tangga yang berujung kehamilan. Namun sang pria enggan bertanggung jawab. Tak kuat sendirian menghadapi kenyataan hidup, akhirnya jalan pintas aborsi jadi pilihan. Dan siapa pula yang mau jika aborsi justru membawanya ke alam baka? Ada, dia nangis di sini nih, Bang. Di tangga situ, tangga yang sebelah, yang naik ke atas itu, Bang. Di situ teriak nangis, Pak, minta tolong, saya ingin keluar dari sini. Itu cewek, ibu-ibu lagi hamil, sampai ngomong, lu sampai datang ke sini, sampai lu aborsi bayi lu di sini tuh masalahnya apa? Masalah rumah tangga, suami saya ditinggalin gitu, dia nggak bertanggung jawab. Biasanya mereka selalu menampakkan diri mereka, apalagi itu tempat bekas aborsi, dan terutama janin-janin yang telah diaborsi, dan mereka menunjukkan entitas-entitas gaib mereka. People, ratapan tangis juga teriakan minta tolong kerap terdengar dari tempat bekas praktek aborsi. Suara-suara tanpa asal yang nyata itu makin menajamkan rasa takut, sekaligus membuka mata tentang sesuatu yang ganjil dan ternyata ada. Kalau dari anak zaman maghrib, kalau kita bisa lihat ya, Bang, itu bocah semua yang main di atas ini. Yang di motor ini parkiran sini, itu bocah semua. Tapi ini yang banyak sini juga ibu hamil juga ada, dua orang kalau nggak salah. Kalau yang di depan pohon bambu itu cewek umur 18 tahun, tapi lagi ngisi juga aborsi. Ya. Dia minta tolong juga. Darah manusia, itulah yang diminta sang penunggu bekas klinik aborsi. Sebuah permintaan yang aneh sekaligus ngeri. Di sini genderuwo sama kuntilanak. Itu yang ini, yang di pohon situ.